sebenarnya dengan kalian rebahan pun gitu, jarang keluar rumah, itu juga termasuk mengabdi ya. Karena sekarang kita membutuhkan orang-orang yang paham situasi. Halo semuanya, welcome back to podcast Logika, lagi ngobrol bareng di LPM Diagnostika. Nah, kali ini kita akan bahas tentang ngobrolin pengabdian masyarakat. Aku Melati Gusti, kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemanin sama Kak Primus. Nah, Kak Primus ini pernah menjadi Ketua Pelaksana Pengabdian Masyarakat di FKUB tahun 2019. Nah, Kak Primus juga pernah menjadi Menteri Sosial Masyarakat di BEM FKUB tahun 2020. Penasaran banget kan gimana cerita tentang pengabdian masyarakat versi Kak Primus? Makanya nih, tetap stay tune ya di podcast Logika. Lagi ngobrol bareng di LPM Diagnostika. Halo, selamat malam Kak Primus. Ya, halo, selamat malam Melati. Oke Kak Primus, kayak bincang-bintang tentang pengabdian masyarakat ya Kak. Udah di era pandemi seperti ini mungkin nggak bisa kita hindari juga bahwa pengabdi itu memang udah satu hal yang melekat banget di diri kita. Apalagi Indonesia saat ini sedang banyaknya dilanda bencana juga. Mungkin dari Kak Primus sendiri, pengabdian itu gimana sih Kak maknanya? Oke, kalau bagiku sendiri, pengabdian itu adalah perjalanan sih tentunya. Jadi perjalanan mencari jati diri, perjalanan untuk hal yang lain. Karena setiap orang mengabdi itu pasti punya alasan kayak gitu. Jadi aku anggap aja itu adalah sebuah perjalanan yang tujuannya itu tiap orang itu berbeda-beda banget kayak gitu. Oke, memang yang tujuannya Kak Primus adalah untuk berjalan ya Kak. Wah, ini menarik banget sih Kak, berjalan. Mungkin ada hal yang lebih menarik lagi nih Kak, yang bikin Kak Primus itu bisa terjun ke pengabdian masyarakat. Oke. Iya. Sebenarnya akan jadi sebuah kisah menarik ya kalau misalnya aku harus jujur banget kenapa harus mengabdi atau kenapa tarik sama pengabdian. Poin utamanya adalah sebuah pelarian sebenarnya. Jadi kalau tadi aku bilang itu perjalanan, tapi bagiku ini jalan yang itu untuk berlari gitu. Nah, apa maksud makna berlari itu atau pelarian itu? Karena aku rasa kalau aku ngomongin soal perkuliahan, aku adalah salah satu orang yang mungkin belum ada niatan atau mungkin kurang cocok gitu untuk sekolah di FK. Kayak gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk menjadikan pengabdian itu adalah sebuah pelarian. Itu sih niat awal paling utama sebenarnya soal mengabdi kayak gitu. Itu bisa teman-teman bisa langsung berpikir ya, apakah itu baik atau buruk, itu benar-benar perspektif banget sih. Tapi jujur aja itu adalah makna buat aku, bukan makna sih, kayak tujuanku itu adalah pelarian seperti itu. Mungkin dari pelarian seperti itu bisa buat Kak Primus lebih nyaman kali ya Kak di FK ini. Iya, sebenarnya bisa nyaman juga. Bukan nyaman sih, bertahan sih lebih tepatnya. Kadang-kadang kita itu bisa bertahan walaupun nggak nyaman, ya kan? Ya, setuju banget. Jadi kita harus bisa merasakan nyaman untuk bisa tetap bertahan. Mungkin kalau dari bertahan ya Kak, berarti udah suka banget nih sama pengabdian masyarakat. Tapi dari suka ini pasti juga adanya duka. Apa sih Kak suka dukanya menghadapi terjun langsung nih ke pengabdian masyarakat? Oke, suka duka ya. Kalau misalnya ngomong duka, sebenarnya itu mau dibilang bukan duka, kan karena itu resiko ya sebenarnya, kelelahan gitu. Nah, mungkin bagi orang-orang lelah, capek, atau dikecewain warga gitu, atau mungkin lelah karena perjalanan, itu adalah sebuah beban ya. Tapi bagiku, ya itulah yang aku cari di pengabdian gitu. Oke, sebenarnya aku akan sedikit membuka sedikit cerita ya. Ini mungkin banyak orang yang nggak tahu juga. Intinya salah satu hal yang ingin aku mau bicarakan itu adalah soal mengelola perasaan kayak gitu. Nah, pasti dari setiap dari kita itu pernah lah mungkin punya perasaan sama orang lain ya, kayak gitu. Iya benar banget Kak. Sama doi, entah sama pacar atau mungkin yang di sebelah tangan ya, seperti itu ya. Nah, aku juga pernah mengalami hal itu juga dulu di awal-awal perkuliahan ya, dan itu adalah menurutku di luar lebay atau alay ya, tapi menurutku suatu perasaan yang saat itu benar-benar perasaan yang sebenar-benarnya. Sayangnya kenyataannya itu pahit gitu. Nah, jujur aja akhirnya aku tuh mencari cara ya, bagaimana caranya kok ternyata BKM pun yang capeknya seperti itu tuh belum bisa mengalihkan duniaku gitu. Nah, akhirnya itu aku memutuskan untuk mencoba diriku itu untuk masuk ke daerah pengabdian itu gitu, supaya mungkin aku lebih tahu bahwa sebenarnya nilai diriku itu, makna diriku itu nggak hanya soal perasaan-perasaan sama orang, tapi sama orang yang banyak gitu loh. Itu sih mungkin yang aku mau sedikit ceritakan. Mungkin bisa jadi tempat pelarian juga ya Kak dari rasa pahit yang dirasakan. Mungkin bisa jadi contoh juga nih kalau misalkan lagi sakit hati sama doi, kita bisa ngabdi buat meluapkan keluh kesah di batin kita. Kalau misalkan duka ya Kak, itu kan dukanya. Tapi kalau pengalaman berharganya itu ada nggak sih Kak? Kalau misalkan jalanin pengabdian gini? Ya, pengalaman berharga itu adalah tentunya suka banget ketika sebenarnya berharga itu pasti semua banget, setiap momen itu berharga ya.
dan berkesan. Tapi hal yang paling aku sukai dan aku merasa kayak, wah, aku ternyata berhasil mendapatkan hati warga itu ya ketika namaku itu diingat sama warga gitu. Jadi kayak misalnya kita lewat ke sana atau misalnya nanti datang lagi itu sampai dibilang, Mas Primus kok lama nggak kesini, Mas Primus ini gimana? Nah itu benar-benar perasaan yang itu kayak itu lebih dari kita lebih dari bagian itu kita tuh diterima sama doi kita, paham nggak sih? Iya Kak, benar banget. Mungkin bisa ini ya Kak, jadinya kalau misalkan sama mereka aja bisa diinget, kenapa doi nggak bisa inget kita? Iya, ya udah kalau gitu ya. Gitu. Kalau misalkan itu kan ngomongin soal kayak suka duka pengalaman olahraga, tapi kalau kita berbicara lebih menurut Kak Primus sendiri deh, kegiatan pengabdian yang ideal tuh kayak gimana sih Kak? Oke. Selama aku dulu SMP, SMA sampai kuliah, jujur kalau mungkin teman-teman ketahui bahwa kesempatan mengabdi itu lebih banyak didapatkan kalau kita udah sekitar berumur 18 tahunan ke atas lah istilahnya, kayak capable gitu kan ya. Nah, jadi setelah menjalani perjalanan istilah pengabdian ke masyarakat, pengabdian ke hal yang lain gitu kan. Nah, yang ideal itu adalah pengabdian yang memang tepat sasaran tentunya. Kita ketahui kalau misalnya kita tahu pengabdian kalau di kuliah kan KKN ya, entah karena mungkin karena KKN Desa Penari atau mungkin karena KKN yang lain ya. Nah, banyak sekali pengabdian itu yang ternyata kurang tepat sasaran gitu. Istilahnya ketika kita mau doing sesuatu, apalagi untuk seorang mahasiswa, kita itu juga harus melibatkan research juga gitu loh. Jadi mengabdi itu juga perlu dipertimbangkan dalam segi ilmu pengetahuan, dalam segi data, statistik. Jadi kayak gitu. Jadi pengabdian yang ideal itu adalah pengabdian yang tepat sasaran dan tepat kebutuhan kepada masyarakat yang dituju seperti itu. Kalau misalkan motivasi kenapa sih Kak, kita tuh harus banget bisa ikut kegiatan pengabdian. Apalagi yang saya tahu nih ya Kak, di FK itu banyak banget sih event-event yang kayak wah pengabdian, terus ada lagi kayak pengabdian. Contohnya sih kayak pengabdian masyarakatnya yang kayak desa binaan, terus FKUB Bangajar, itu tuh kayak banyak banget di FK. Itu kenapa sih Kak motivasi terbesar teman-teman tuh harus ikut pengabdian? Oke, berarti pengabdian di mata mahasiswa ya. Aku jadi ingat sebuah pesan dari salah satu mahasiswa juga ya di UB, bukan di FKUB, di UB gitu. Yang sampai sekarang menjadi salah satu fundamental banget gitu kalau misalnya aku ditanyain hal-hal kayak gini gitu. Yaitu tentang keadilan kayak gitu. Pengabdian itu juga sama dengan keadilan bagi mahasiswa. Di sini aku nggak mau mengulang-ulang apa fungsi mahasiswa, agent of change atau agent of control gitu kan. Itu mungkin udah sangat cukup lah untuk meluber di telinga kita. Nah, kita sekarang ngomongin soal keadilan. Kita di sini sebagai mahasiswa itu adalah produk ketidakadilan. Melatih di sini, Kak Primus di sini, teman-teman sekolah di fakultas gitu ya. Menurutku itu adalah sebuah produk ketidakadilan. Kenapa? Karena kita bisa sekolah di sini karena kita itu punya privilege aja, punya hak istimewa. Kalau misalnya kita nggak punya uang, kalau kita kalau misalnya kita nggak dapat SBM atau SNM ataupun mandiri, ya kita nggak bisa kuliah kan. Nah, sedangkan sering banget kita pahami bahwa akses pendidikan itu adalah hak semua masyarakat gitu ya pastinya. Sayangnya di Indonesia hal itu belum bisa terjadi, berbeda sekali dengan negara yang lain. Nah, makanya itu kita sebagai mahasiswa yang sebenarnya meskipun UKT kita mahal ya, sebenarnya kita itu juga disokong sama pajak loh, bahwa univ-univ itu UKT juga disubsidi dari uang pajak masyarakat, dan masyarakat itu membayar pajak ke negara, dan mungkin ada juga masyarakat yang membayar pajak tapi dia itu nggak kesampaian kuliah, ya kan? Nah, karena itulah kita itu produk ketidakadilan sebenarnya. Nah, untuk meratakan ketidakadilan itu menjadi sebuah keadilan yang nyata, perlu banget kita sebagai mahasiswa itu ya mengabdi kepada masyarakat kayak gitu. Khususnya masyarakat yang tepat sasaran seperti itu. Karena itulah kenapa ada program kerja pengabdian selain untuk mengasah potensi skill, tapi itu juga untuk memahamkan bahwa tugas kita itu nggak hanya duduk di atas kursi, membuka layar sekarang ya, karena sekarang kita pandemi, ya nggak hanya gitu doang, kita juga bisa mengabdi lewat jarak jauh, lewat kegiatan promosi kesehatan seperti itu sih kalau di bidang FK kayak gitu melatih. Oke, berarti emang ketidakadilan ini harus banget kita basmi juga ya kan, kalau misalkan pengabdian masyarakat yang udah pernah Kak Primus ikutin tuh apa aja sih Kak? Oke, sebenarnya kalau aku mau bilang dulu dari SMP deh. SMP itu aku mondok ya, jadinya 3 tahun. Dan aku pernah merasakan pengalaman mengabdi itu 1 bulan di daerah Malang Selatan saat kelas 3 SMP. Nah, di situ aku dibuat, ini yang paling menarik sih dalam hidupku, itu fundamental dulu. Ajaran gimana aku tuh suka, merasa mengabdi itu penting. Gara-gara selama sebulan itu, aku yang masih umur 17-16 tahun lah hitungannya, itu ditinggal sama ustadku di sebuah dusun-dusun gitu per 10-20 orang dan ditaruh di musola, dan kita disuruh hidup sana selama 1 bulan gitu ya. Kalau makan nanti ya bareng masyarakat ya, baru kita kerjaannya itu bantu masyarakat gitu kan. Nah, itu salah satu, itu kalau mau dibilang itu apakah pengabdian
apa acaranya itu aku juga nggak tahu itu acara apa, itu istilahnya kayak ujian akhir gitu loh dari pondokku. Nah kalau di SMA sendiri aku pernah ikut gerakan-gerakan keaktivisan gitu, namanya Garuda Keadilan dan Sahabat Tenggang Semarang. Nah ini salah satu modal penting dulu sebelum aku kuliah, itu aku ikut komunitas di daerah pesisir Semarang, karena dulu aku merantau ke Semarang, daerah pesisir pantai yang setiap 6 bulan sekali itu mengalami banjir. Karena itulah dibentuk komunitas itu untuk mewadahi pendidikan dari sana. Jadi pas SMA aku udah terjun untuk memberikan pengabdian dalam bidang edukasi gitu. Itu untuk saat SMA. Kalau kuliah, selain Penmas, pernah jadi ketua pelaksana desa binaan juga, dan juga menjadi kontributor kontributor abdi desa ya, yang punya EM itu, abdi desanya eksekutif mahasiswa. Aku juga menjadi kontributor untuk pembuatan batik di sana. Terus apalagi ya, kegiatan banyak ya Kak, memang udah jiwanya ini udah jiwa-jiwa mengabdi. Cuman sekarang yang paling, karena aku sekarang juga jadi amanah di Presiden Mahasiswa ya, aku masih merangkap yang terbaru ini, itu aku pengurus Rintara, itu Perintis Nusantara gitu. Jadi kegiatan kita itu nanti mungkin sekitar liburan semester gitu, kita ada agenda untuk mengabdi di sebuah pulau gitu di Jawa Timur selama sekitar 1 minggu atau 2 minggu kayak gitu. Namanya Rintara. Kayaknya memang asik banget kalau ngomongin tentang pengabdian. Lagi kayaknya kalau Kak Primus sendiri udah emang punya jiwa mengabdi dari SMP, SMA sampai perkuliahan pun emang terus diasah ya Kak. Tapi pengen tahu aja sih Kak, teman-teman tuh biasanya pada nganggap pengabdian masyarakat itu hanya bakti sosial, kayak dia ke panti terus bagi-bagi sembako. Itu yang mereka anggap bahwa itu pengabdian gitu. Tapi selain itu kegiatan apa aja sih Kak yang pengabdian masyarakat lakuin? Oke. Sebenarnya banyak sih. Paling seru itu sebenarnya buat anak FK mungkin ya ini nggak sih, kegiatan pengobatan gratis atau mungkin cek kesehatan ya untuk anak FK. Tapi kalau anak FK itu harusnya mencoba jenis pengabdian yang berbasis wirausaha gitu, atau mungkin meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan, itu jauh lebih seru gitu. Istilahnya mungkin ngajarin masyarakat itu untuk mencoba membuat batik, mencoba untuk mengolah tanah, mencoba untuk berternak lele. Nah, itu sebenarnya itu sangat lebih menarik gitu, karena di samping kita itu ngajarin mereka, kita juga belajar gitu loh. Nah, sedangkan berbeda banget sama kesehatan yang notabene kayak itu tuh juga antara dua mata pisau yang berbeda gitu. Kalau misalnya kamu paham, itu sangat berguna. Tapi kalau kamu sekali salah, nah itu kayak efek kartu domino yang jatuh ya. Itu bakal jadi permasalahan jangka panjang ya. Jadi buat anak-anak FK ya, khusus banget buat anak FK itu kayak berhati-hatilah juga untuk memberikan informasi. Lebih baik bilang nggak tahu atau mungkin belum tahu, daripada teman-teman itu terburu-buru menjawab soal kesehatan sih di masyarakat seperti itu. Oke, jadi memang kegiatan pengabdian masyarakat gak cuma hanya bakti sosial lah Kak, berbagai jenis kegiatan lainnya pun itu bisa disebut pengabdian masyarakat. Kalau sebagai ketua pengabdian masyarakat 2019 ya Kak, mungkin Kak Primus gimana sih Kak cara menentukan lokasinya, terus apa sih yang harus dipertimbangkan ketika kita harus melakukan sebuah pengabdian masyarakat? Pengabdian masyarakat FKUB salah satu program kerjanya Kementerian Sosma juga di BEM, dan itu menjadi sebuah lanjutan dari ospek Probin Maba ya, dan ini sangat jauh banget sama kegiatan Probin gitu. Nah, kalau masalah gimana dulu kita cari desa, kalau di Penmas sendiri di FK kita udah ada sebenarnya kakak tingkat yang jadi steering komite atau SC lah istilahnya, yang memberikan arahan ke panitianya alias mabanya gitu. Jadi selalu ada indikator-indikator tertentu yang perlu kita ketahuin. Karena untuk melihat kalau kita mau mengabdi apalagi nginap di desa, kita harus tahu istilahnya kayak kebutuhan kita apa di sana. Karena kita juga nginep, apalagi kita bawa masa orang yang banyak. Jadi ada beberapa indikator yang udah harus disusun. Misalnya ketersediaan air bersih gitu. Karena kita mau bawa beratus-ratus orang ke sana, kecuali kalau kita mau bawa 20 orang gitu, it's okay lah kita bisa bertahan hidup kalau misalnya kekurangan air. Tapi adanya listrik, jarak dari pasar gitu ya, itu istilah-istilah kalau misalnya dalam segi indikator geografis gitu. Kalau misalnya dalam segi indikator sosial, tentunya carilah desa itu yang istilahnya masyarakatnya itu kooperatif gitu. Karena di sini kita tuh mau mengabdi, bukan mau memprovokasi sesuatu. Beda banget gitu, antara dan memprovokasi itu beda. Kalau mengabdi benar-benar kita harus cari desa yang aman gitu, karena kita juga bawa mahasiswa baru, dan juga desa yang dapat diajak kerjasama, yang paling penting. Dan selain itu juga aman dari hal-hal yang tidak terlihat. Itu sih beberapa indikator yang mungkin aku bisa spill di sini seperti itu. Berarti kalau kita ngomongin masyarakat ya Kak, berarti pernah nggak sih kayak mungkin Kak Primus ditolak sama warganya untuk kita mengadakan pengabdian masyarakat di sana? Oh, pernah sekali ya. Malah mungkin bisa dibilang pengalaman itu sering banget kakak rasain sih dulu saat jadi menteri juga, pas kakak harus survei desa. Jadi adalah penolakan-penolakan yang itu entah itu karena alasan administrasi ya, entah itu karena alasan tidak mau karena tidak nyaman gitu. Karena beberapa masyarakat itu teman-teman, apalagi di desa, ada juga yang mereka tidak terbiasa ya kedatangan orang asing seperti itu. Ya meskipun kita sama-sama manusia makan nasi dan
makan ayam gitu ya. Tapi mereka tuh juga punya pagar gitu loh. Itu nggak mau ada orang-orang yang mau mungkin ikut campur dengan keadaan desa, itu juga ada seperti itu. Dan itu juga masih banyak juga di daerah Kabupaten Malang seperti itu. Kak Primus ada tips-tips nggak sih, kayak gimana sih cara kita pendekatan ke warga-warga yang mungkin bisa dibilang sempat menolak, tapi sampai akhirnya ya, dia bisa menerima kita untuk bisa menjadi tempat pengabdian masyarakat. Oke, ini udah kayak sama aja kayak kita lagi ngulik sebuah mata kuliah PWK ya, Perencanaan Wilayah Kota. Jadi kalau dulu sebelum aku terjun ke lapangan, emang sengaja aku tuh baca-baca buku anak kuliahnya Fakultas Teknik yang jurusan PWK ya, bagaimana melakukan pendekatan secara holistik atau secara keilmuan. Karena jujur kita tuh nggak bisa kalau hanya semena-mena kita datang terus kita ngelobi bla bla bla. Sebenarnya itu udah ilmunya banget kayak gitu. Termasuk juga selain memetakan kondisi, tapi juga cara lobbying gitu. Dan ada ragam cara sebenarnya, ada teori-teorinya gitu. Yang jelas aku nggak mungkin bicara di sini karena itu tidak cocok juga didengar sama anak FK. Teori-teori yang bisa kita lakukan itu salah satunya itu adalah memegang juru kunci di sana. Juru kunci seperti apa? Bukan juru kunci seperti almarhum Mbah Marijan ya. Iya Kak. Juru kunci lebih ke arah tokoh penting gitu. Ingat, tokoh penting itu tidak selalu adalah petinggi masyarakat, bukan selalu petinggi pemerintah. Kebanyakan di warga-warga desa yang daerah terpencil, mungkin daerah yang terisolir itu mereka lebih percaya kepada tokoh-tokoh publik atau tokoh-tokoh masyarakat yang itu memiliki ikatan darah dengan leluhurnya. Jadi istilahnya yang dibilang ustadz juga bukan, nyai bukan, kiai juga bukan, tapi lebih ke arah memang dia itu punya ikatan darah sama leluhur. Jadi kita memang harus ngelobi di sana, ngelobi di masyarakat atau orang-orang yang punya juru kunci atau kayak pemegang suara di sebuah dusun atau desa itu. Itu sih cuma itu cara yang paling relevan gitu. Karena percuma juga kalau kita mau megang pemerintahan mereka gitu, atau misalnya kita ngelobi dari kepala desa, tapi ke tokoh masyarakatnya itu nggak satu suara sama tokoh pemerintahnya kayak gitu istilahnya. Berarti selain kita harus ke petinggi-petinggi di desa, kayak misalkan kepala desa, bupati, dan sebagainya, kita juga harus ke juru kuncinya ya Kak. Itu sih bisa diperhatikan juga buat teman-teman kalau misalkan mau ngadain pengabdian masyarakat di desa. Nah Kak, sekarang kan pandemi nih ya Kak, beda sama tahun kemarin yang mungkin sempat kita ngadain pengabdian masyarakatnya secara offline. Mungkin ada nggak sih Kak feel yang beda ketika kita ngadain pengabdian masyarakat sebelum dan saat pandemi seperti ini? Cara lain kalau pas pandemi ya, sebenarnya ini sangat unik sih pertanyaannya. Sebenarnya dengan kalian rebahan pun gitu, jarang keluar rumah, itu juga termasuk mengabdi ya. Karena sekarang kita membutuhkan orang-orang yang paham situasi. Karena itu sih jadi PR-nya orang Indonesia. Tapi kalau kondisi yang sekarang ya, menurutku itu kayak lebih ke arah gimana kamu bisa memberikan manfaat setidaknya dengan orang sekitarmu. Nah, jadi kembali lagi seperti mungkin hanya sesederhana kita kasih sembako ya, atau mungkin bantuan dalam segi bahan makanan kepada masyarakat atau warga yang memang lagi kesulitan ekonomi gitu. Dan ingat, orang yang kesulitan ekonomi itu belum tentu orang yang di dalam rumah atau orang yang nganggur di rumah. Karena hanya orang yang masih berjuang buat mencari rezeki. Tapi mungkin kondisi yang sekarang itu membuat mereka itu minim penghasilan. Ya, setidaknya mungkin seperti sesederhana Bapak Gojek kah, atau mungkin sederhana Bapak tukang cilok yang selalu ada di pinggiran gang. Nah, mereka itu tetap berjuang, tapi sebenarnya mereka itu juga kekurangan teman-teman. Jadi nggak salah banget melakukan segala kebaikan dalam kondisi pandemi ini. Intinya hal yang berkesan saat pandemi itu kayak hal-hal kecil kebaikan itu dihitung sebuah pengabdian gitu loh. Beda banget dalam kondisi yang normal, yang harus kita kebanyakan harus ke masyarakat tertentu. Nah, sekarang nggak semua orang sedang membutuhkan bantuan kita, termasuk kita sendiri. Nah, benar, berarti buat teman-teman semua, dengan kita rebahan di rumah aja, mungkin bukan rebahan kayak lebih berdiam diri, stay at home, udah menjadi mengabdi untuk bangsa, atau mungkin untuk negara kita sendiri yang kayak pandeminya kok nggak kelar-kelar ini. Kita nunggu-nunggu banget nih pandeminya. Tapi teman-teman tuh biasanya kalau ngomongin pengabdian tuh tujuannya itu untuk ngedekatin diri ke masyarakat, untuk bakti sosial, untuk ngebentuk solidaritas. Tapi banyak juga nih Kak, karena online seperti ini, teman-teman tuh ngiranya, aduh nilai-nilai ini udah nggak ada lagi di kita gitu. Itu gimana sih Kak caranya kita ngeyakinin teman-teman semua untuk bisa, ini tuh sebenarnya nilai-nilainya bisa kita dapetin dengan pengabdian secara online gitu Kak. Oke, sebenarnya itu lebih ke arah bagaimana teman-teman berinteraksi sih gitu. Istilahnya kadang-kadang, istilahnya kayak gini deh sederhananya. Kalau misalnya teman-teman itu mau baunya harum, ya bertemanlah sama orang penjual pewangi ya, bukan orang yang mungkin yang tukang bakar sampah karena nanti baunya apek ya, kayak gitu. Nah, istilahnya
ketika pandemi ini kita sering banget mengalami quarter life crisis gitu. Padahal quarter life crisis itu sering banget terjadi kalau di umur-umur tua atau mungkin umur-umur rumah tangga lah intinya, entah mau pranikah atau apa. Nah, malah sekarang aku sering lihat bahwa kondisi pandemi ini ketika kita kehilangan nilai-nilai mengabdi atau kehilangan nilai-nilai yang lain, sebenarnya ketika kehilangan nilai mengabdi itu sama saja dengan kita kehilangan nilai esensi dari seorang manusia. Karena definisi manusia kan makhluk sosial tuh. Nah, jadi dari permasalahan itu teman-teman itu perlu mencari sebuah inspirasi gitu atau role model lah intilahnya istilahnya. Jadi kayak misalnya kalau orang-orang pengen jadi seorang YouTuber ya kamu harus banyak-banyak lihat YouTube dong. Kalau teman-teman mau mengembangkan nilai-nilai skill atau nilai-nilai mengabdi, maka carilah informasi yang itu memberikan stimulus kepada teman-teman untuk mengabdi kayak gitu. Sesimpel teman-teman mungkin nge-follow konten kreator yang mungkin suka sharing tentang pengalaman-pengalaman mengabdi, atau mungkin nge-follow sebuah akun yang selalu menjelaskan kabar-kabar terkini tentang kabar sosial, entah itu buruk dan baik. Nah, itu akan memunculkan rasa empati dan simpati, karena sejatinya sekeras hati apapun manusia, dia itu akan punya tetap fitrahnya itu adalah peduli kepada yang lain seperti itu. Ya berarti teman-teman harus ngubah pola pikir ya sih, kayak mungkin nggak bisa kita bandingkan adanya pandemi dengan bedanya pandemi. Kalau dengan pandemi seperti ini, kenapa sih Kak pengabdian masyarakat itu harus tetap dilakuin? Oke, kenapa tetap dilakukan? Karena simpelnya karena itu tugas sesama manusia sih untuk hidup. Kayak gitu, kayak udah logikanya kayak ini udah bukan waktunya kita saling memperkaya diri atau meninggikan tembok masing-masing rumah atau malah membuat pagar di depan rumah kita. Tapi saatnya kita itu membuka semua itu dan mungkin saling bertemu dalam sebuah lapangan yang besar untuk saling berbagi. Jadi kayak pandemi ini tuh bukan hanya ujian, tapi juga sebagai pengingat bagi kita bahwa sejatinya kita tuh nggak bisa hidup dari yang lainnya juga. Karena memang intinya pandemi ini bukan menjadi penghalang kita untuk melakukan pengabdian masyarakat ya Kak. Nih, kemarin itu saya sempat melakukan riset sih Kak, pertanyaan ke mahasiswa FKUB. Itu ada yang sempat nanya, kalau misalkan aku nih introvert, gimana sih cara aku mau berkomunikasi lancar saat turun langsung ke pengabdian masyarakat? Oke, introvert ya. Oke. Jadi gini, kalau mau dibilang apakah sampai sekarang saat ini aku ngomong di sini itu aku adalah orang yang dulunya introvert, jujur aku dulu tuh orangnya sangat pemalu ya. Malah pernah sampai harus masuk BK gara-gara itu aku orang yang sangat pendiam sekali, dikira aku penyakitan dulu saat aku di SD ya, SD ke SMP. Nah, sebenarnya gini teman-teman introvert ataupun extrovert pasti dia itu punya sisi peduli gitu. Karena modal untuk mengabdi itu bukan antara introvert dan extrovert, tapi tentang bagaimana dia itu punya kepedulian atau enggak. Tapi kepedulian itu emang sebenarnya fitrahnya manusia, tinggal gimana kita menstimulusnya tadi, kayak udah aku tadi paparin. Nah, intinya kita nggak perlu jadi orang lain untuk mengabdi, itu satu. Yang kedua, selalu mendekatlah kepada lingkungan yang mendukung kamu untuk mengabdi. Nah, contohnya kolegium mahasiswa kita ini yang udah siap, banyak proker-prokernya gitu kan, beratus-ratus proker ya pasti banyak kegiatan mengabdi. Kalau nggak ikut, ya eman-eman gitu kan. Dalam setahun masa nggak ikut kegiatan mengabdi. Nah, yang ketiga, selalu hadiri kelas-kelas kerelawanan. Karena sistem, entah itu DFK, entah itu nanti teman-teman udah terjun ke komunitas-komunitas pengabdian, itu nggak serta-merta kita itu menurunkan volunteer atau relawan. Kalau ada kelas yang mempersiapkan untuk teman-teman gitu. Istilahnya kalau di Penmas ya, Penmas FKUB 2020 kemarin, itu ada yang namanya kalau nggak salah Romawi ya, kalau nggak salah ya, belajar bahasa Jawa lah istilahnya. Jadi teman-teman seperti itulah contoh-contoh bentuk kegiatan yang diimplementasikan sebelum kita terjun ke masyarakat. Komunikasi memang penting, dan introvert atau extrovert itu nanti bisa terubah ketika teman-teman itu sudah belajar banyak bagaimana mempersiapkan pengabdian itu. Intinya kadang-kadang kita nggak perlu mulut sih untuk mengabdi, kita hanya perlu tangan untuk mengabdi kayak gitu. Oh yes, kita tidak perlu mulut untuk mengabdi, tapi kita perlu tangan untuk mengabdi ya Kak. Nah, bener ada lagi nih Kak yang lebih asik, katanya udah semester 4 dan semester 6 itu udah kayak semester udah bukan maba lagi. Itu masih bisa nggak sih Kak kita ikut kegiatan pengabdian masyarakat ya Kak? Oh, masih bisa, entah itu dalam bidang himpunan ataupun BEM. Justru kalau sekarang kakak, hasil riset kakak ya, lihat teman-teman gitu kalau turun ke masyarakat, terusnya emang butuh bantuan dari semester tua ya. Karena emang semester tua itu udah isinya kayak kalau gelas itu udah hampir penuh gitu loh. Sedangkan kalau teman-teman maba itu kan masih kosong ya. Jadi malah kita juga butuh kolaborasi antar angkatan, selain emang mencari pengalaman tapi juga saling bersinergis untuk memberikan pengabdian lebih berdampak dan holistik seperti itu. Nah, mungkin untuk kakak-kakak semester 4 dan semester 6 masih boleh banget ya ikut kegiatan pengabdian. Nah, mungkin nggak cuma di FK sih, di luar FK juga pastinya dibutuhkan banget nih. Mungkin sebagai Kak Primus yang aktif banget di kegiatan pengabdian masyarakat, gimana sih Kak cara menyeimbangkan akademik sama kegiatan pengabdiannya? Iya, ini kalau menyeimbangkan ya, menyeimbangkan waktu, membagi prioritas gitu. Entah itu pengabdian, entah itu akademik, entah itu keluarga, entah itu yang lain. Itu emang kalau dari
aku sendiri itu nggak punya cara paten gitu loh untuk harus gini karena aku jujur aku bukanlah orang yang bukan seperti tembok gitu loh. Kan ada juga orang-orang yang sangat saklek atau strict banget gitu, kayak gini jadwal gini gitu. Kalau misalnya salah ya gini gitu. Tapi aku tuh melihat diriku sendiri bahwa aku lebih, kalau misalnya aku adalah orang lain, aku pingin seorang primus itu lebih ke arah lakukanlah sesuatu karena emang kamu pingin lakukan kayak gitu. Jadi istilahnya gampangannya kayak kamu sekarang kalau ingin makan ya makan aja gitu. Kalau misalnya kamu ada kepentingan buat habis makan itu adalah sholat, ya sholat aja kayak gitu. Jadi kalau membagi ya kayak gitu. Kalau emang kamu saat ini tidak lagi pusing dan nggak bisa mengabdi, ya lakukanlah dulu sesuatu yang emang ingin kamu lakukan. Nggak bisa kita paksakan, kadang-kadang itu nggak bisa paksa untuk mengabdi dalam kondisi yang buruk juga. Ya meskipun malah pengabdian itu bisa membuat hari kita lebih baik gitu sih. Ya istilahnya untuk segala permasalahan hidup teman-teman, kalau teman-teman itu lagi mau bagi waktu, untuk versiku, lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan sampai kamu stabil dulu. Karena kalau manusia udah stabil, mau banyak tugas atau apapun, dia itu akan tetap stabil, kayak daun teratai di atas ombak kayak gitu. Berarti memang harus mengikuti kata hati ya Kak, karena sebenarnya sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan baik-baik saja. Iya, bener banget. Oke Kak, kayaknya kalau ngomongin pengabdian masyarakat panjang banget ya Kak. Mungkin kayaknya sesi podcastnya asikan banget nih Kak, sampai udah ada di sesi terakhir pengabdian masyarakat, sesinya Kak Primus nih. Nah mungkin sebelum kita mengakhiri sesi podcast kali ini, mungkin ada pesan khusus gak sih dari Kak Primus untuk kita semua tentang pengabdian masyarakat? Oke, pesan terakhir. Sebenarnya pengabdian itu adalah perjalanan ya teman-teman. Dan dari perjalanan itu, kalian akan banyak menemukan warna-warna. Warna-warni lah kayak pelangi kah istilahnya, kalau kata Melati tadi. Teman-teman akan melihat bahwa mungkin selain warna hitam dan putih yang menjadi dasar sebuah warna, teman-teman akan menemukan banyak warna yang nantinya bisa menjadikan teman-teman itu modal setidaknya untuk bercerita bagi anak cucu kita nanti. Bahwa mengabdi itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang sebenarnya nggak bisa dipisahkan, selain mengabdi juga kepada Sang Pencipta, kayak gitu. Oke, jadi itu pesan dari Kak Primus untuk kita semua tentang pengabdian masyarakat, bahwa pengabdian masyarakat adalah sebuah perjalanan yang memiliki warna. Warna itu tidak hanya hitam dan putih, tetapi warna itu seperti pelangi juga ya Kak. Nah itu dari Kak Primus nih. Mungkin dari Melati mau sedikit nyampein kata-kata juga sih Kak. Ini lebih menyampaikan kata-katanya Iwan Fals yang mungkin ini melekat banget sama diri Melati. Kata-kata itu seperti ini. Apa jadinya jika mulut kita itu dilarang untuk bicara? Apa jadinya jika mata kita dilarang untuk melihat? Jika telinga kita itu dilarang untuk mendengar? Nah, lalu apa jadinya jika tangan dan kaki kita juga dilarang untuk bergerak? Ya sudah, jadi saja robot tanpa nyawa yang hanya mengabdi pada perintah. Nah, karena itu, kita harus bangga menjadi seorang profesi, bukan hanya karena materi, tapi karena banyaknya diri kita yang mengabdi kepada banyak orang. Nah, mungkin itu aja sih Kak dari Melati. Untuk Kak Primus yang sudah menemani podcast Logika pada malam hari ini, terima kasih juga buat teman-teman Sobat Logika yang sudah mendengarkan sesi podcast kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua, dan terima kasih buat Kak Primus. See you in next video.